Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pertama-tama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agustina Nusyatul Hamidah. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu Hukum, semester 1. Dan NIM saya 2022-271. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang argumentasi saya, pro dan kontra tentang kasus-kasus bulan-bulan lalu. Dan moto hidup saya adalah Tuhan telah mempersiapkan keberhasilan untuk kamu jika kita semua bersyukur. Yaitu adalah ada kasus yang ke-1 adalah kasus tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan di Malang. Dan yang kedua ada legalisasi ganja di Indonesia. Dan yang ketiga ada perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Yang keempat ada pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dan yang kelima ada keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca keputusan MK. Dan yang ke-6 ada pengaturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Saya menanggapi kasus pertama, kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan para supporter di Malang. Yang saya setujui adalah para aparat telah mengusut yang terlibat di dalam stadion itu, yaitu seperti para oknum yang bergabung di acara sepak bola itu atau olahraga itu. Dan saya juga menyetujui para seperti lembaga pemerintah itu mengganti biaya atas terjadinya kasus ini kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan yang saya tidak setuju adalah saya tidak menyalahkan para supporter. Saya hanya tidak menyetujui para supporter itu turun di lapangan karena itu membahayakan yang lain begitu, yang tidak ikut di lapangan itu. Dan yang saya juga tidak setuju, saya tidak membenarkan para menteri membenarkan dalam kasus ini menggunakan gas air mata, karena gas air mata itulah yang menyebabkan para penonton itu semakin ketakutan dan berlarian sana kemari, dan akhirnya terinjak-injak dan juga ada yang sesak nafas atau bagaimana. Itu tidak bagus, dan di aturan FIFA pun juga melarang adanya gas air mata tersebut. Dan juga saya tidak menyetujui adanya kelakuan para aparat yang menggunakan pemukulan atau menendang itu seperti tidak patut dicontoh untuk aparat yang lain mungkin, karena itu bukan salah satu antisipasi dalam kericuhan seperti itu begitu. Menurut saya begitu. Dan itu kasus argumentasi saya tentang kasus yang ke-1. Dan untuk legalisasi ganja, kasus yang kedua adalah saya setuju dengan adanya ganja dan dilegalkan untuk medis saja, bukan untuk dikonsumsi sendiri atau bagaimana, tapi untuk kepentingan orang-orang yang mengidap penyakit yang mungkin belum ada obat, dan ganja bisa membantu mereka untuk sembuh kembali. Kita juga tidak tahu, tapi menurut saya ganja harus dilegalkan di Indonesia karena banyak orang yang membutuhkan, dan itu harus ada prosedur yang melarang ganja yang
dipergunakan untuk pribadi atau dikonsumsi sendiri, itu menurut saya yang tidak bagus. Dan yang saya tidak setujui, mengapa pengajuan atas dilegalkannya di pengadilan atau di Mahkamah Konstitusi itu belum bisa diajukan, atau dalam hal seperti tidak boleh seperti itu. Dan yang untuk kasus ketiga, ada perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Menurut saya menyetujuinya atas menganut di peraturan reformasi yang sudah lama, dari tahun ke tahun presidennya menjalani memang 2 periode, dan saya menyetujui atas hal seperti hal yang tertera di reformasi. Dan yang saya tidak setujui, nantinya kalau belum ada pergantian presiden, walaupun presiden kita baik atau bagus pembinaannya, tapi kita harus juga memikirkan bagaimana kita di masa-masa selanjutnya atas perubahan ekonomi, masyarakat dan lain, itu harus ada perubahan yang lebih meningkat atau lebih baik lagi gitu. Dan juga harus menganut adanya yang tertera di reformasi sejak dahulu-dahulu di undang-undang juga, karena kalau diganti peraturannya, lalu peraturan-peraturan yang lain-lain atas undang-undang yang lain itu bakal diganti semua gitu. Jadi menurut saya harus menyesuaikan peraturan yang dahulu-dahulu yang tertera di reformasi begitu. Dan kasus yang selanjutnya ada pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Yang saya setuju dalam kasus ini adalah terbukanya persidangan di masyarakat, karena menurut saya itu mempercepat penyelesaian kasus ini dan diusutnya para aparat yang melanggar hukum atas terjadinya menyembunyikan bukti atau yang terlibat di dalam kasus ini, seperti ada yang kepolisian atau menyembunyikan CCTV, dan juga ditahannya Ibu Putri, maksudnya Ibu PC, itu menurut saya itu benar tanpa alasan apapun, maksudnya tanpa alasan mempunyai anak di bawah umur seperti itu. Dan yang saya tidak setujui adalah adanya pelecehan di kasus ini menurut saya, dan itu pun tidak ada bukti yang ditemukan di jasad Brigadir Yosua Huta Barat, dan juga tidak ditemukannya bukti di Ibu PC sendiri, menurut saya begitu. Dan pengakuannya itu berbeda-beda di BAP-nya begitu. Dan selanjutnya ada kasus yang kelima, keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca keputusan MK. Yang saya setuju adalah meningkatkan kesadaran para masyarakat atas telitinya mendapatkan berita, dan juga meningkatkan kebangsaan di masyarakat. Dan yang saya tidak setuju, banyaknya yang ditutup-tutupi para oknum, yaitu kepolisian atas perjudian, dan juga kasus online shop, seperti kayak ada yang mengadu di kepolisian online shop, tapi itu sama sekali tidak ditindaklanjuti. Menurut saya seharusnya itu ditindaklanjuti agar para oknum online shop yang melakukan penipuan itu merasa kapok begitu.
Dan yang kelima, ada peraturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Itu saya menyetujui demokrasi negara merupakan pikiran yang jernih dan juga mewujudkan kesatuan dan persatuan Indonesia di negara, juga mewujudkan menjadikan negara prioritas begitu. Dan yang saya tidak setujui adalah komunikasi publik harus dibicarakan dengan DPR, dan DPR pun juga harus menyampaikan ke pemimpin kita begitu, bukan hanya ditampung saja. Sekian dari argumentasi saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan kata atau kata yang tidak sengaja, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.